lagi lupa kota Kepayang, kota wisata. Tim verifikator lapangan lomba Desa Pangan Aman. Tahun 2020 yang lalu, Balai POM beserta perangkat OPD di Kabupaten Kepayang telah melakukan intervensi terhadap anak yang pangan itu ada 3. Pertama, PEJAS, pangan jajanan anak sekolah, GKPD, Gerakan Pangan Aman Desa, dan pangan aman di pasar aman dari bahan berbahaya. Alhamdulillah, hasil intervensi Balai POM dan OPD terkait untuk tahun 2021 ini, Balai POM Bengkulu mendapat anugerah 2. 1, pasar aman dari bahan berbahaya itu jatuh pada pada pasar Ampera Mana, dan telah dilakukan penilaian dari 4 kementerian lebih kurang 3 minggu yang lalu. Berapa hari yang lalu itu kami juga dapat informasi dari tim juri dari pusat, baik dari Badan POM maupun dari PMK, bahwa salah satu desa di Kepayang, Desa Batu Ampar, masuk nominator. Nah, salah itu 7 besar nasional. Ini alhamdulillah, ini suatu peluang dan kesempatan bagi kita semua. Dan ini pun terjadi bukan begitu saja. Hasil kerja sama kita, Balai POM Bengkulu, OPD, dan perangkat desa. Tidak mungkin muncul gitu saja. Itu kita syukuri. Dan sekarang ini yang menjadi ibarat kita Pak untuk yang menaikkan. Ya, kalau kita bandingkan desa kita di Sumatera, Desa Batu Ampar khususnya, kalau kita bandingkan desa di Jawa dalam sarana prasarana Terlebih dahulu kami memperkenalkan tim dulu ya Bapak, mohon izin. Saya Anita, dalam hal ini sebagai ketua tim penilai, datang dari Badan POM bersama dengan Ibu Irma yang ada di saya ini, tempat. Kemudian juga dari Kementerian Koordinator PMK, Pemberdayaan Masyarakat Ibu Tari yang Indonesia. Kami bertiga bermaksud untuk melakukan verifikasi atas berkas ataupun proposal yang sudah disampaikan kepada kami. Pertama-tama tentu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami juga sangat berharap Bapak Ibu menerapkan ini secara konsisten, tidak hanya pada saat mengikuti lomba saja, gitu ya, supaya ini nantinya juga bisa membudaya di antara kita semua. Nah, Bapak Ibu, mungkin perlu kami sampaikan sebentar mengenai program keamanan pangan ini. Tadi Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan 3 program prioritas nasional yang dilakukan secara nasional. Salah satunya adalah ini, ya, penilaian Desa Pangan Aman. Nah, kami ucapkan juga terima kasih, mengapresiasi Desa Batu Ampar ini yang di wilayah Sumatera menjadi perwakilan. Naik begitu ya, karena memang justru kami verifikasi saat ini adalah untuk melihat aspek-aspek positif lainnya sebagai penambah nilai dari yang pernah kami lakukan pada tahapan des dokumennya. Nah, Bapak, program Desa Pangan Aman ini sudah berlaku sejak 2014 hingga saat ini, dan sudah 968 desa atau kelurahan yang kita intervensi di 34 provinsi, dan ini juga mencetak sebanyak 11.700-an kader keamanan pangan. Ini adalah orang-orang yang menjadi motor penggerak prinsip keamanan pangan ini diterapkan di semua lini di wilayah desa tersebut.
pangan ini sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pangan. Di situ siapa stakeholder yang berperan di situ? Nah, salah satunya adalah bagaimana pemerintah daerah ini juga memperhatikan. Tadi seperti Pak Wanita tentang bagaimana kita menekan atau mengurangi angka stunting kita. Kami laporkan di Kepahyang ini Bu, tahun-tahun lalu 2016 itu masih di angka kira-kira 17,8% stunting di sini. Sekarang mungkin jatuh sampai 16%. Masih tanggung jawab sangat besar. Bagaimana persoalan pangan ini kita perhatikan. Nah, ada intervensi dari BPOM bagaimana mereka kepada pertama tentu rumah tangga, warga. Yang kedua sekolah, yang ketiga pelaku usaha jualan pangan. Tadi rumah tangga tentu bagaimana seperti hari ini banyak rumah tangga yang memperhatikan itu. Saya masih ingat betul kalau Pak Sasar mengatakan itu ada 4 hal yang memperhatikan pangan itu. Pertama, pengawet. Itu. Yang kedua, pemanis. Yang ketiga, penyedap. Wah, ini pangan. Kalau kita nanti di sekolah diberi intervensi melalui guru dan peserta didik, bagaimana anak-anak di kantin sekolah itu juga aman dari pengawet, penyedap, dan pemanis itu. Yang kata anak-anak kecil ini warnanya merah, gitu. Menarik bagi dia kan. Kemudian juga ada monosodium glutamat, kalau nggak MSG ya, itu macam pensinan itu penyedap namanya. Pengawet itu banyak lagi makanannya. Jadi bagaimana kantin sekolah kita diintervensi melalui guru, peserta didik, dan pramuka. Kedua, bagian rumah tangga kita, baik itu rumah tangga, PKK, mungkin juga pemuda di desa ini juga peduli soal pangan. Ketiga, kepada para pelaku usaha rumah pangan, apakah itu kuliner, apa di sini ada juga mungkin ada usaha-usaha restoran ataupun hal-hal lain yang menggunakan pangan ini. Jadi saya mengambil sangat strategis. Alhamdulillah kita termasuk desa Batu Ampar satu yaitu nominator tingkat nasional. Insya Allah nanti barangkali walaupun kondisi desa kami belum sebaik mungkin di Jawa, tapi setidaknya menumbuhkan motivasi bagi desa-desa dan kelurahan yang ada di Kepahyang. Bagaimana desa Batu Ampar itu menjadi menumbuhkan motivasi kita untuk memperhatikan gerakan keamanan pangan desa ini. Itu yang utamanya. Oleh karena itu pada Koordinator kami bersyukur dari kita hadir di desa Batu Ampar ini yang akan berupaya untuk melihat apakah profil desanya sesuai dengan yang disampaikan. Kemudian apa kegiatan-kegiatan, saya tahu Saudara Herwan Iskandar ini, Kades ini sangat semangat bekerja dan juga menggerakkan desa wisata, juga menggerakkan bagi masyarakat di desa Batu Ampar ini, termasuk juga dalam gerakan keamanan pangan desa ini. Tapi itu kita perlu apresiasi. Semoga saja ke depan apa yang dinilai ini mendapatkan syukur-syukur, mendapatkan juara pada tingkat, kalaupun tidak nomor 1 ya nomor 2, 3 itu lumayan. Karena 7 nominator. Saya sangat yakin kita bagi kabupaten baru, Ibu Anita, kabupaten baru berdiri 17 tahun Bu. Kariban Kerjaan Lebong sudah 65 tahun. Dia tidak bisa disamakan apple to apple begitu ya. Desa kami ini desa pemekaran juga. Tadi belum ada desa Batu Ampar ini. Ini kabupaten ini pun pemekaran, kecamatannya pun pemekaran. Dulu Kepahyang ini bagian dari Kabupaten Rejang Lebong. Undang-Undang nomor 39 tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Lebong. Jadi sekarang baru masuk usia 17 tahun. Kalau manusia itu baru remaja gitu. Dibandingkan mungkin kabupaten lain, Rejang Lebong itu tahun 56. Jadi sudah 65 tahun. Kecamatan dulu kita cuma kecamatan Kepahyang cuma 1. Sekarang 8 kecamatan. Desa kita 105, ada 12 kelurahan. Jadi diangkatnya sebagai nominator.